Sumber daya alam. Halo teman-teman semua, sudah siap kan buat belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Ada 3 hal nih yang perlu kita ingat. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati ataupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam atau SDA itu dibedakan menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya, ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Apa sih perbedaannya? Sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia antara lain yaitu sebagai sumber makanan, contohnya buah-buahan dan sayuran. Lalu, sebagai obat-obatan, contohnya ginseng dan jahe. Sebagai bahan bangunan, contohnya pohon jati dan pohon kelapa. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, sinar matahari, dan tanah. Manfaatnya bagi manusia antara lain sebagai sumber mineral, contohnya air mineral. Lalu, sebagai sumber penerangan, contohnya sinar matahari. Sebagai bahan bangunan, contohnya tanah atau pasir. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam terbarukan sifat pulihnya cepat. Nah, dengan cepat pulihnya itu, sumber daya alam akan dapat terus digunakan. Contohnya air, tumbuhan, dan hewan. Air termasuk sumber daya alam terbarukan karena selalu mengalami pembaruan melalui siklus air. Tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber daya alam terbarukan karena mengalami pembaruan juga loh. Pembaruan tersebut terjadi karena tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak. Lalu, sumber daya alam tak terbarukan merupakan sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam tak terbarukan ini sifat pulihnya sangat lama. Untuk penyediaannya pun perlu proses yang panjang, seperti pengeboran, pengolahan, dan lainnya. Sehingga apabila sudah habis terpakai, sumber daya alam ini akan sulit untuk disediakan kembali. Oleh karena itu, pemakaiannya harus hemat ya. Contohnya adalah batu bara dan BBM. Batu bara itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, produksi besi dan baja, bahan bakar pembuatan semen, dan lainnya. Sedangkan BBM itu digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, bahan bakar kompor, dan lain-lain. Sekarang kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Apa saja ya? Sumber daya alam berdasarkan prosesnya
itu ada yang langsung digunakan dan ada yang tidak langsung digunakan. Sumber daya alam langsung digunakan artinya sumber daya alam yang bisa dikonsumsi tanpa perlu teknologi. Contohnya antara lain buah-buahan, sayuran, dan air. Sumber daya alam tak langsung digunakan artinya sumber daya alam tersebut baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Contohnya yaitu minyak bumi, batu bara, minyak goreng, dan lainnya. 3. Sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan yang terawat membuat sumber daya alam berkualitas baik. Contohnya, air sungai yang bersih dan ikannya sehat. Sedangkan lingkungan yang tercemar membuat sumber daya alam berkualitas buruk. Contohnya, sungai yang tercemar, airnya menjadi kotor dan ikannya mati. Oh iya Dim, kamu tahu tidak manfaat dari sumber daya alam? Ya tahu dong. Kalau begitu, jelaskan padaku. Siap, akan aku jelaskan. Ayo ikut denganku, kita telusuri bersama. Air memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan. Air dapat dimanfaatkan untuk mandi, minum, mencuci, dan menyiram. Tumbuhan dapat digunakan sebagai hiasan, perabotan rumah, bahan makanan, dan obat-obatan. Hewan juga memiliki banyak manfaat, seperti sebagai alat transportasi, bahan makanan, menyuburkan tanah, dan sebagai hewan peliharaan. Hasil tambang di Indonesia memiliki banyak sekali manfaat, seperti batu bara dijadikan bahan bakar, besi dijadikan perabotan memasak, emas dijadikan perhiasan, dan minyak bumi dijadikan bahan bakar motor.